Sudah tiba di London, Arsenal segera perkenalkan rekrutan pertama mereka di musim panas ini. Klub Premier League, Arsenal, sepertinya akan segera merampungkan transfer pertama mereka di musim panas ini. The Gunners dikabarkan akan menyelesaikan transfer Martin Zubimendi dalam waktu dekat. Seperti musim-musim sebelumnya, Arsenal kembali dikaitkan dengan banyak rumor transfer. Mikel Arteta ingin memperkuat skuadnya agar bisa bersaing merebut gelar Premier League musim depan. Namun, hingga saat ini, Arsenal belum kedatangan pemain baru sama sekali. Belum ada satupun rekrutan yang resmi bergabung dengan klub London Utara tersebut. The Athletic melaporkan bahwa Arsenal akan segera meresmikan transfer pertama mereka. The Gunners dikabarkan akan mendatangkan Martin Zubimendi dari Real Sociedad. Menurut laporan tersebut, Arsenal dan Real Sociedad sebenarnya sudah mencapai kesepakatan untuk transfer Zubimendi sejak beberapa hari lalu. Arsenal akan membeli gelandang timnas Spanyol itu secara permanen. Mereka harus merogoh kocek sekitar 60 juta euro untuk mendapatkan tanda tangan Zubimendi. Sociedad dikabarkan telah menerima tawaran tersebut dan membuka jalan bagi Arsenal untuk melanjutkan proses transfer sang pemain. Berdasarkan laporan yang sama, Zubimendi saat ini sudah berada di Inggris, tepatnya di kota London. Ia dijadwalkan menjalani tes medis bersama Arsenal dalam waktu dekat. Setelah itu, ia akan menandatangani kontrak dan melakukan sesi foto resmi. Jika tidak ada kendala, Zubimendi diprediksi akan diperkenalkan sebagai pemain Arsenal paling lambat awal pekan depan. Kedatangan Zubimendi dimaksudkan untuk mengisi kekosongan di lini tengah Arsenal. The Gunners sudah kehilangan Jorginho dan dikabarkan akan berpisah dengan Thomas Partey. Oleh karena itu, mereka membutuhkan sosok baru yang bisa mengisi posisi gelandang bertahan. Bila disia-siakan Chelsea, Arsenal siap menyelamatkan karir pemain ini. Arsenal belum mendatangkan pemain baru di bursa transfer musim panas ini. Namun Mikel Arteta tampaknya tengah menyusun langkah diam-diam untuk memperkuat sektor sayap. Setelah gagal mengamankan tanda tangan Nico Williams yang makin dekat ke Barcelona, Arsenal kini mengalihkan bidikan ke nama lain. Sosok yang masuk radar adalah winger Chelsea, Noni Madueke. Performa Madueke di musim lalu cukup menarik perhatian meski belum sepenuhnya konsisten. Tapi di balik catatan apik itu, masa depannya di Stamford Bridge disebut-sebut masih belum pasti. Melihat celah tersebut, Arsenal mulai memantau situasi. Tapi manajer baru Chelsea, Enzo Maresca, langsung memberi sinyal kuat bahwa Madueke tetap masuk rencananya. Noni Madueke memang belum sepenuhnya mendapatkan tempat tetap di tim utama Chelsea. Namun musim lalu, ia sukses mencetak 11 gol dan tampil menonjol di ajang Conference League. Meski begitu, laporan menyebut Madueke belum sepenuhnya mendapat kepercayaan dari manajemen klub. The Telegraph mengklaim bahwa pemain berusia 22 tahun itu tidak masuk daftar tidak dijual di bursa musim panas ini. Situasi inilah yang coba dimanfaatkan Arsenal. Arteta disebut ingin menambah kedalaman skuad di sektor sayap, dan Madueke jadi opsi setelah Nico Williams hampir pasti ke Barcelona. Saat ditanya soal masa depan Madueke, Enzo Maresca langsung memberikan pernyataan tegas. Noni adalah pemain kami, dan kami menganggapnya sebagai bagian penting tim untuk musim depan, ujarnya di sela Piala Dunia antar klub. Maresca juga menyebut bahwa spekulasi transfer adalah hal yang wajar di masa pramusim. Tapi ia ingin memperjelas bahwa tidak ada rencana menjual Madueke dalam waktu dekat. Noni adalah pemain kami. Saat ini, Anda begitu banyak spekulasi dari banyak pemain. Tapi Noni adalah pemain kami dan kami mempertimbangkan namanya sebagai pemain kami musim depan, tegas Maresca. Meski begitu, Chelsea memang sedang mempertimbangkan tambahan amunisi di posisi winger. Hal ini dipicu oleh ancaman hukuman doping jangka panjang untuk Mykhailo Mudryk dan tidak pastinya kedatangan Jadon Sancho. Arsenal sebelumnya sudah dikaitkan dengan sejumlah pemain Chelsea di bursa transfer ini. Yang terbaru adalah kabar akan mengaktifkan klausul pelepasan 5 juta euro kiper Kepa Arrizabalaga, meski hingga kini belum ada pengumuman resmi. Kini minat mereka beralih ke Madueke yang dianggap cocok dengan gaya permainan Mikel Arteta. Pemain muda Inggris ini memiliki kecepatan dan teknik dribbling yang bisa memperkuat lini serang The Gunners. Namun, dengan kontrak panjang yang masih tersisa dan pernyataan tegas Maresca, Arsenal mungkin harus merogoh kocek lebih dalam jika serius ingin mendapatkan tanda tangan Madueke. Apakah The Gunners akan berhasil merampok pemain muda berbakat ini dari rival kotanya?
disebut jadi dalang penolakan Sané ke Arsenal. Ini klarifikasi Mesut Ozil. Leroy Sané resmi bergabung dengan Galatasaray dan meninggalkan Bayern Munchen. Keputusan ini cukup mengejutkan karena sebelumnya Sané dikabarkan lebih dekat ke Arsenal. Namun, rumor itu langsung berubah arah setelah Sané menekan kontrak besar dengan klub raksasa Turki. Kehadirannya pun langsung dikaitkan dengan peran Mesut Ozil yang disebut-sebut sebagai sosok di balik layar. Ozil, sebagai mantan pemain Arsenal dan ex-bintang Liga Turki, dirumorkan ikut membujuk Sané agar memilih Istanbul. Tapi sang legenda Jerman akhirnya buka suara dan menjelaskan duduk perkaranya. Arsenal sempat menjadi kandidat kuat untuk merekrut Leroy Sané musim panas ini. Kontrak sang winger dengan Bayern Munchen memang akan habis pada akhir Juni. Namun, bukan ke Premier League, Sané justru mengambil keputusan mengejutkan. Ia memilih menandatangani kontrak dengan Galatasaray dan hengkang ke Liga Turki. Kesepakatan ini langsung menimbulkan banyak spekulasi. Salah satu yang mencuat adalah dugaan bahwa Mesut Ozil punya peran penting dalam membujuk Sané ke Istanbul. Media-media di Turki menyebut Ozil sebagai kunci keberhasilan transfer tersebut. Namun sang legenda Jerman akhirnya buka suara dan menjelaskan duduk perkaranya. Mesut Ozil akhirnya angkat bicara menanggapi kabar yang menyebut dirinya sebagai sosok di balik transfer Sané ke Galatasaray. Ia menegaskan bahwa dirinya tidak memiliki peran langsung. Nama-nama besar mulai datang ke Turki. Mereka bermain sepak bola di sini, ujar Ozil kepada media lokal Turki. Semoga klub-klub besar kita juga sukses di kompetisi Eropa. Saya sangat senang Sané datang ke Turki. Dia adalah pemain yang seperti saya, berasal dari Akademi Schalke. Meski begitu, Ozil tak menampik bahwa ia memang sempat berbicara dengan Sané, tapi menurutnya percakapan itu tidak berkaitan langsung dengan Galatasaray. Ozil menyatakan bahwa percakapannya dengan Sané lebih bersifat santai dan tidak spesifik membahas klub. Ia menekankan bahwa keputusan pindah tetap datang dari Sané sendiri. Kita berbicara sebelum saya datang ke Turki, tapi bukan seperti yang ditulis media bahwa saya mengarahkannya ke Galatasaray. Ia bertanya tentang kehidupan di Turki dan Istanbul, dan kita membicarakan hal-hal seperti itu. Saya bilang ini kota yang sangat indah dan aman, lanjutnya. Saya juga bilang makanan di sini luar biasa. Saya bilang kita akan sangat senang jika dia datang, dan dia datang. Kita juga mendoakan kesuksesannya, tutup Ozil. Pernyataan Ozil ini memperjelas bahwa tak ada intervensi langsung dalam keputusan transfer Sané. Ia hanya berbagi pandangan soal Turki dari pengalaman pribadinya. Leroy Sané sendiri sudah memberikan penjelasan terkait keputusannya. Ia mengaku prosesnya tidak mudah karena sudah merasa nyaman di Bayern. Keputusan ini tidak mudah bagi saya. Waktu saya di sini tidak selalu mudah, tapi ada banyak momen spesial. Saya merasa seperti di rumah sendiri. Saya sangat menikmati musim lalu dan saya telah menjalin banyak pertemanan di tim ini. Imbuhnya. Meski media memberitakan seolah sudah ada kesepakatan 100%, sebenarnya tidak pernah ada. Sayangnya, menurut saya itu justru memberi tekanan yang tidak perlu kepada semua pihak. Sané disebut-sebut akan menerima bayaran besar selama membela Galatasaray. Ia menandatangani kontrak 3 tahun dengan gaji dilaporkan lebih dari 10 juta pounds per musim.